Ya, kali ini saya akan bagikan tutorial buat pemula Still and Flash 2 New Lens ya. Nah, di sini ada update baru seperti maps ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada Rusia, ada Norwegia, ada England atau Inggris, ada Prancis, ada Holy Romance, ada Byzantium, ada Ayyubid, ada Rum atau Ottoman, ada Khawarezmian Dynasty, ada Mongol, ada Delhi, ada Indian, ada Empire Song atau Korea, ada Jin Dynasty atau Cina, ada Kamakura Shogunat dari Jepang, dan Ainu juga ada. Ainu ini bisa juga Cina ya. Nah, di sini ada update, HUD-nya diperbarui dan tampilannya berbeda. Lalu di squad, kita di sini ada squad, kita klik di squad itu. Biasanya di squad ini buat naikin level atau peringkat dari prajurit kita. Kalau udah XP-nya udah mentok, nanti bisa dinaikin pangkat atau level dari prajurit kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus di info di Pot Fighting Spirit ini adalah semangat dari squad kita buat lawan musuh atau saat perang. Jadi semakin banyak spirit fighting atau fighting spirit, kita bisa melawan musuh dengan apa ya, jadi semangat lah squad kita, intinya semangatnya gede. Tapi kalau udah spirit fightingnya udah dikit, nanti bisa gampang mati. Dan di setup camp, di advisor ada foreign policy. Ini biasanya kalau kita udah buat kerajaan, ini nanti datanya muncul. Ini mengindikasikan keadaan kerajaan kita sedang bagaimana, aman atau sedang perang dengan kerajaan lain. Kalau di threads ini kita bisa lihat di samping bawah, ini menunjukkan harga yang lagi turun itu di kerajaan mana atau di kota mana. Misalkan di Taiwan, vegetables produk itu lagi turun harganya. Di sini kita bisa juga cari cuan. Jadi kita bisa beli di kota atau kastil mana yang lagi turun harga produknya. Nanti kita jual di kota-kota yang harga produknya lagi naik. Nah, kita scroll ke bawah, nanti sampai ke high price atau harga yang lagi naik di kota mana. Jadi di situ ada banyak produk. Nah, ini high price yang vegetable lagi naik. Jadi kita bisa beli di kota yang vegetable atau produk lainnya lagi turun, nanti kita jual di kota atau kastil yang harga produknya lagi naik. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ada data-datanya, harga-harga produk yang lagi turun dan naik. Lalu di tropis ini biasanya buat turnamen, biasanya ada turnamen di ibu kota atau kerajaan-kerajaan
atau kota-kota kerajaan besar. Kota besar biasanya mengadakan turnamen di situ. Nanti kita bisa ikut turnamen, kalau menang dapat tropis, bisa dijual juga. Ini fitur baru. Nah, di sini juga ada fitur stats ya. Di stats ini juga bisa menandakan kerajaan kita ini bisa perang sama kerajaan mana yang lagi lemah pertahanannya atau prajuritnya. Jadi di situ ada saran dari penasihat advisor, itu penasihat ya artinya. Jadi ada saran dari advisor kita, kerajaan mana yang lagi lemah dan potensi buat perang dengan kita itu kita bisa menang. Nah, di tribut ini ada juga, ini juga sama stats ini juga sama, bisa declare war atau perang dengan kerajaan mana yang lagi lemah gitu. Jadi advisor nih selain penasihat juga bisa jadi mata-mata gitulah. Nah, kalau sak ini biasanya buat ngecat advisor. Lalu di cam ya, di info, di setup cam ini kita bisa meregen stamina squad kita. Jadi kalau kita setup cam, nanti stamina nya nambah squad kita itu. Dan di hunting ini fitur baru ini di update kali ini, bisa berburu hewan liar, dan hewannya itu bisa kita konsumsi sendiri atau squad kita yang konsumsi, bisa kita jual. Fishing juga bisa, mancing ikan ini juga fitur baru, kita bisa mancing, bisa buat konsumsi sendiri atau dijual. Dan blacksmithing ini juga fitur baru, kita bisa buat senjata sendiri atau armor atau equip lah dari karakter kita, bisa kita jual juga atau bisa pakai kita pakai sendiri. Dan deadbook ini di versi sebelumnya sudah ada. Ini nanti kita cari buku ini di tavern, biasanya ada penjual buku itu, kita bisa beli di situ dan kita baca, nanti bisa naikin skill kita. Nah, di pojok bawah ini ada stats atau atribut dari karakter kita, skill karakter kita itu seperti apa, ada di bawah sini. Misalkan engineering gitu, atau trade, atau weapon care, atau packaging, atau loading. Itu ada di stats ini ada stat over. Di sini ada stat berarti kerajaan yang lagi perang itu di mana, siapa aja, kerajaan mana aja yang lagi perang. Yang di atas sendiri ini kerajaan kita yang kita buat saat di awal game. Nah, ini Rusia lagi perang sama Polandia, sama Mongol. Sultan of Rome lagi perang sama Prancis, sama Roman, sama Byzantium, sama bandit. Ya, semisalnya seperti itu. Contohnya di Kamakura atau Jepang ini sedang perang sama Ainu. Nah, di kerajaan lainnya juga ada datanya, kerajaan mana yang lagi perang sama kerajaan mana. Prancis, England, Roman, Poland, Delhi, Indian, Kawarasman, Norway. Jadi di sini ada data-datanya. Mongol ini perang banyak sama
nama kerajaannya banyak barbar kali di mall. Lalu di relation ini menampilkan diplomasi kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan kita ini diplomasinya dengan kerajaan lain ini aliansi atau lagi perang atau musuhan. Kalau nol ini berarti netral ya. Nah, netral ini jadi aman lah, nggak diserang, nggak diburu. Tapi kalau relationnya minus 36 itu, pokoknya kalau relasinya minus berarti ada ancaman atau declare war yang bisa terjadi. Misalkan Rusia ini Polandia 75 minus 82 Mongol, ini berarti mereka lagi perang. Nah, fitur selanjutnya ada di inventory things ini adalah equip dari karakter kita, weapon, armor, sauce, helmet atau shield atau horse ini. Jadi kalau mau pakai itu kita klik dulu item mana yang dipakai, lalu diklik arah panah ini yang kiri. Kalau kiri ini pakai, kalau kanan ini lepas. Sekarang juga bisa bawa 3 senjata jenis berbeda dan 1 shield. Sebelumnya nggak bisa. Kalau di profession ini adalah makanan atau logistik yang ada di inventory kita yang bisa dikonsumsi squad kita. Di sini ada statusnya juga. Di atas kiri ini ada style, ada routen, ada. Kalau routen ini menandakan barang atau makanan itu busuk. Kalau style ini berarti masih segar. Jadi saya sarankan kalau beli makanan atau logistik itu yang buah-buahan atau roti atau padi atau wine atau rum. Jadi kalau daging itu gampang busuk, dan kalau makanan kita daging semua busuk, nanti squad kita bisa komplain ke kita, dan juga bisa prajurit di squad kita itu yang komplain bisa keluar dari squad kita karena makanannya busuk. Kalau di siege weapon, di sini adalah senjata berat yang biasanya bisa digunakan kalau kita lagi gempur kastil atau mau rebut kastil kerajaan lain atau desa atau kota kerajaan lain yang mau kita rebut. Nah, nanti siege weapon atau catapults ini bisa digunakan buat buka gerbang kerajaan atau gerbang kastil jadi lebih mudah, atau juga bisa buat nyerang prajurit lawan yang ada di kastil. Nanti pas battle ada pilihannya sendiri. Kalau di ship ini adalah kapal ya. Nah, kapal ini juga ada ability-nya. Misalkan speed 11 itu nanti di kapal ini bisa beli di port yang ada di kerajaan, biasanya di pinggir laut itu. Kalau ini animal, ini hewan peternakan. Jadi order itu adalah hewan yang nanti bisa kita beli lahan di kerajaan mana, di kota mana, nanti kita produksi sapi atau ayam atau babi
bisa. Kalau di Piggy Animal ini adalah hewan yang membawa persediaan kita atau logistik kita seperti makanan atau weapon atau armor atau weapon siaga weapon itu nanti masuknya di Piggy Animal dan ada kapasitinya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau di fitur player ini karakter kita seperti level, ini skill-skill karakter kita. Nanti kalau XP kita udah mentok bisa naik level, nanti di skor itu nambah dan kita bisa naikin skill dari karakter kita, power, agility, intelligence, charisma atau diligence. Power itu ya power lah, damage, agility pergerakan, intelligence itu otak, charisma itu biasanya buat squad nambah slot prajurit. Kalau di karakter ini kita bisa ubah tampilan karakter kita, wajah, rambut, jenggot, atau bisa ubah gender jadi wanita. Kalau di info ini fame itu popularitas. Jadi semakin kita nyelesain quest atau gabung ke kerajaan lain, nanti fame kita makin banyak. Dan respect, di respect ini juga sama kayak seperti moral squad kita. Kalau kita nyandra orang atau nangkap orang yang habis perang sama kita, nanti respect kita turun. Kalau kita lepasin, nanti respectnya naik. Kalau Track to the Throne ini, kalau kita gabung ke kerajaan lain dan kerajaan itu diserang musuhnya, nanti kita bantu itu Track to the Throne nya nambah. Atau kerajaan kita, misalkan kita udah buat kerajaan lalu diserang kerajaan lain dan kita berhasil nahan, nanti Track to the Throne nya itu bisa nambah. Atau kita rebut kastil orang itu, Track to the Throne nya bisa nambah. Fighting spirit ini semangat squad yang tadi udah saya bilang. Saat perang atau battle, semangat perang ini juga penting buat squad kita biar gak gampang meninggoy di tempat ya. Jadi gak perlu rekrut prajurit lagi kalau prajurit kita nggak mati. Dan Lord support ini kalau kita gabung ke kerajaan lain, nanti selesaiin quest atau pokoknya bantu kerajaan itu, nanti kita bisa nemuin jenderal-jenderalnya kerajaan tersebut dan kita bisa minta mereka buat mendukung kita jadi panglima perang. Nanti kalau udah jadi panglima perang, bisa kita temuin lagi jenderalnya buat dukung kita jadi raja atau ngambil alih kerajaan tersebut. Nanti kita bisa jadi raja di kerajaan lain atau kerajaan kita sendiri yang kita buat. Jadi bebas mau pilih kerajaan mana yang mau kita join atau kita usaha buat memajukan kerajaan kita sendiri yang kita buat di awal game juga bisa. Tapi tergantung kalian yang main mau milih mana. Kalau saya biasanya awal-awal itu bantu kerajaan lain karena levelnya masih kecil, nanti sekalian grinding dan naikin level karakter. Nanti kalau udah cukup buat kerajaan sendiri, nanti bakal juga buat kerajaan sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang mau request tutorial Steel and Flash yang lainnya bisa request di komentar ya. Nanti insya Allah saya buatkan videonya.
Kalau di info, di flag ini adalah bendera kita, bendera squad kita. Jadi kalau kita lagi jalan di map, nanti bendera kita ada muncul. Atau pas lagi perang battle gitu, ada prajurit kita yang bawa bendera kita saat perang. Kalau saya di sini biasanya milih gambar yang simple, serigala biasanya, dan disitu ada ability seperti nambah spirit fightingnya squad kita di bendera tersebut. Dan di gambar pojok bawah, gambar mahkota ini itu nanti kalau kita udah jadi raja di kerajaan lain atau di kerajaan kita sendiri, kalau udah jadi raja, nanti kita bisa akses gambar mahkota itu. Nah, fitur itu bisa kita manfaatkan. Misalkan fungsinya itu kita bisa memerintah jenderal kita untuk menyerang negara, kerajaan mana atau kastil mana atau kota mana atau desa mana, dan bisa kita berikan jumlah jenderalnya itu yang nyerang berapa persen. Juga bisa kalau kastil kita atau kota kita diserang kerajaan lain, nanti kita bisa memerintahkan jenderal kita untuk defend atau melawan penyerangan tersebut. Dan juga bisa kita memerintahkan jenderal kita untuk ketemu di mana kita berada. Misalkan di dekat situ, nanti kita memerintahkan jenderal kita semua atau beberapa persen untuk bertemu di situ juga bisa, atau buat patroli di wilayah mana di daerah kerjaan kita juga bisa. Jadi cukup lengkap fiturnya. Kalau di PC ini seperti Mount and Blade ya, dulu saya mainnya Mount and Blade kalau di PC. Nah, berhubung di HP ada ya, Steel and Flash 2 ini lebih menyerupai lah, walaupun nggak terlalu mirip. Nah, jadi itu dulu tutorial buat pemula ya. Nanti kalau ada request tutorial lain Steel and Flash bisa request di komentar video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.